Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Indriani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi 2019. Di video kali ini, saya ingin mempraktekkan dan menjelaskan tentang topik 12, yaitu asumsi klasik, heteroskedastisitas, dan regresi data sekunder. Yang pertama ada uji heterokedastisitas. Tujuannya untuk menguji apakah dalam model terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Ada beberapa cara untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas. Bisa dengan melihat grafik plot, yaitu dengan Zipred dan Sresit, uji Park, uji Glasser, dan uji White. Nah, uji White ini nggak kita uji di sini. Langsung saja kita ke uji heteroskedastisitas dengan grafik plot, yaitu dengan Zipred dan Sresit. Grafik scatterplot melihat antara nilai prediksi variabel dependen yaitu Zipred dengan residualnya Sresit. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara Sresit dan Zipred yang telah diprediksi. Nah, dasar analisisnya itu, yang pertama, jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk bola tertentu yang teratur seperti bergelombang, melebar, kemudian menyempit, maka mengidentifikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Yang kedua, jika tidak ada pola yang jelas, serta titiknya menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, kita langsung ke pengujiannya aja, langsung ke SPSS. Yang pertama itu klik Analyze, klik Regression, lalu klik Linear. Nah, di dependent kita masukin variabel keuntungan, dan di independennya kita masukin aset dan harga saham. Nah, di statistiknya ini, kita checklist, estimates, dan model fit. Nah, namun kalau misalkan di covariance matrix dan collinearity diagnostic dan Durbin Watson-nya belum di unchecklist, lalu klik continue. Habis itu kita ke plot, masukkan Sresit ke Y, dan Zipred ke X. Nah, ini nggak usah di checklist. Setelah itu kita ke save. Nah, ini udah di unchecklist semua. Lalu kita klik continue dan oke. Kita tunggu. Nah, ini dia hasil outputnya. Kita hanya lihat di chart grafik scatterplot, dependent variable itu keuntungan. Nah, bisa dilihat di sini bahwa datanya itu menyebar secara rata. Kayak ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang di samping, ada yang di tengah-tengah. Ini menyebar secara rata dan tidak membentuk pola tertentu. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak terdapat heteroskedastisitas. Nah, untuk lebih jelasnya kita baca di PPT-nya. Ini jika tidak ada pola yang jelas serta titik yang menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya, untuk pengujian yang kedua dengan uji heteroskedastisitas, yaitu dengan uji Park. Nah, menurut Ghazali, uji Park ini mengemukakan metode bahwa variance atau S kuadrat merupakan fungsi dari variabel-variabel independen. Apabila koefisien parameter beta dari persamaan regresi tersebut signifikan secara statistik, hal ini menunjukkan bahwa dalam data model empiris yang diestimasi terdapat heteroskedastisitas. Dan sebaliknya, jika parameter beta tidak signifikan secara statistik, maka asumsi homoskedastisitas pada model tersebut tidak dapat ditolak.
Nah, ini ada analisisnya juga untuk uji Park. Yang pertama, jika nilai probabilitas lebih dari 5% atau 0,05, maka kesimpulan itu tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Namun, jika nilai probabilitas kurang dari 0,05, maka dikatakan terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, kita langsung ke SPSS-nya aja. Nah, sebelumnya kita akan membuat variabel res2 dulu. Caranya itu klik transform, compute variable. Nah, di target ini kita tulis res2, lalu di function-nya kita pilih all, dan di function special-nya ini kita pilih ABS, namun nggak usah dinaikin. Nah, ini. Nah, untuk mendapatkan hasil res2 ini, pengalian dari res1 dikali res1 gitu. Kita masukin aja res 1 ini dikali res 1, lalu kita klik OK. Nah, ini udah ada tulisan compute res2. Kita lihat di data view. Nah, ini angka res2-nya udah ada. Setelah itu, kita akan memunculkan variabel logaritma dari variabel res2. Nah, caranya juga sama. Kita klik transform, klik compute variables. Nah, di targetnya ini kita ganti jadi ln strip res2. Ini kita hapus. Di function-nya tetap all, function groups-nya, terus function and special variables-nya kita cari ln. Nah, ini kita tarik ke atas. Ini dihapus aja. Habis itu kita masukin variabel res2 ke sini. Habis itu kita klik OK. Nah, ini udah ke compute ln-nya. Kita lihat di data view. Nah, ini udah ada angkanya. Lalu setelah itu kita akan meregresikan variabel ln res2. Langkahnya itu klik analyze, kita pilih regression dan linear. Lalu untuk dependennya ini kita balikin dulu. Lalu diisi dengan ln res2. Nah, untuk independence-nya masih sama, yaitu variabel aset dan variabel harga saham. Lalu di statistiknya masih sama, kita klik continue aja. Dan di plots juga masih sama. Di save, ini dikosongkan aja. Lalu kita klik continue dan klik OK. Nah, untuk hasil output-nya yang akan kita interpretasikan itu, kita lihat di tabel koefisien. Bisa kita lihat nilai signifikan untuk aset itu senilai 0,498 dan harga saham itu 0,887. Nah, kan ini keduanya itu lebih besar dari 0,05 kan, baik variabel aset ataupun variabel harga saham. Maka kesimpulannya itu tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, kita bisa lihat untuk pembenarannya di PPT. Nah, ini jika nilai probabilitas lebih dari 5% atau 0,05, maka dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, berarti dari dua pengujian ini bisa kita lihat bahwa kesimpulannya itu sama, yaitu tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, untuk uji ketiga, untuk uji heteroskedastisitas itu ada uji Glatzer. Uji Glatzer yaitu meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independensi jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Hasil tampilan output SPSS dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik
mempengaruhi variabel dependen nilai absolut UT atau F UT. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansi di atas tingkat kepercayaan 5%. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. Gitu. Kita langsung ke pengujiannya aja, balik lagi ke SPSS. Sebelum itu kita akan mengcompute variabel dulu, caranya juga sama kayak tadi, klik transforms, klik compute variables, ini kita hapus, kita ganti jadi ABS res 1. Ini dihapus. Function groups-nya itu masih tetap all, dan function and spatial variables-nya itu kita cari ABS, lalu kita naikin ke atas. Ini dihapus, kita masukin variabel res 1. Nah, lalu kita klik OK. Ini udah di-compute, udah ke-compute datanya. Kita lihat di data view, ini udah ada hasil untuk ABS res 1. Gitu. Nah, untuk meregresikan variabel ABS res 1 ini, caranya klik Analyze, kita pilih Regression, dan pilih Linear. Nah, di dependent ini, kita kembalikan dulu atau kita hapus. Kita masukin ABS res 1 di dependent. Nah, untuk di independent-nya ini masih sama, yaitu ada aset dan harga saham. Lalu kita klik OK. Nah, ini hasilnya udah ada. Nah, untuk hasil output-nya kita juga bisa lihat di tabel koefisien. Nah, kita bisa lihat signifikan untuk variabel aset itu menghasilkan angka 0,491 dan untuk variabel harga saham menghasilkan angka signifikan yaitu 0,880 yang berarti di atas 5% atau di atas 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Untuk pembuktiannya kita bisa lihat di PPT. Nih, hasil tampilan output SPSS dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel independen. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansi di atas tingkat kepercayaan 5%, jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. Jadi, kesimpulannya dari ketiga pengujian yang telah kita uji tadi, menunjukkan hasil yang sama, yaitu kesimpulannya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi ini. Kita ke analisis regresi. Untuk pengertiannya itu, analisis regresi adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen atau terikat dengan satu atau lebih variabel independen atau variabel penjelas atau variabel bebas dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau untuk memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Nah, tujuannya, hasil analisis regresi ini adalah koefisien untuk setiap variabel independen. Koefisien ini dihasilkan dari prediksi nilai variabel dependen dengan persamaan. Koefisien regresi dihitung dengan tujuan meminimalisir penyimpangan antara nilai aktual dan nilai estimasi variabel dependen berdasarkan data yang ada. Nah, untuk bentuk umum persama regresi berganda adalah Y sama dengan alfa plus beta 1 kali X1 plus B1 kali X1 plus B2 kali X2 dan seterusnya, di mana Y itu adalah variabel dependen atau terikat, B1 sampai seterusnya itu koefisien variabel, dan X1, X2 dan seterusnya adalah variabel independen atau bebas gitu. Nah, menurut Ghazali,
ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual itu dapat diukur dari goodness of fit-nya. Nah, secara statistik ini, hal ini dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F, dan nilai statistik T. Nah, nanti ada uji F dan ada uji T gitu. Kita baca dulu. Koefisien determinasi R kuadrat. Koefisien determinasi adalah ukuran untuk mengetahui kesesuaian atau ketepatan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Nah, besarnya nilai koefisien determinasi berkisar 0 kurang sama dengan R kuadrat atau R2 kurang sama dengan 1. Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Kebanyakan penggunaan koefisien determinasi atau R kuadrat dalam SPSS diambil melalui nilai adjusted R kuadrat. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi dependen. Adjusted R kuadrat digunakan karena nilainya tidak terpengaruh oleh banyaknya variabel independen. Nah, kita langsung aja ke SPSS-nya untuk pengujian ini. Langkah-langkahnya itu klik analyze, klik regression, klik linear. Nah, ini dikembalikan seperti semula. Kita masukin lagi variabel keuntungan ke dependen. Lalu ke plots-nya, ini kita kosongkan aja. Lalu kita klik continue, dan kita klik OK. Nah, untuk analisis linear berganda ini, setelah kita melakukan pengujian asumsi klasik untuk data sekunder, di mana uji asumsi klasik ini itu ada uji normalitas, dan sebelumnya itu datanya normal untuk data sekunder ini. Lalu ada uji multikoloniaritas yang juga dari pengujian itu tidak terdapat gejala multikoloniaritas. Lalu ada uji autokorelasi, dan juga itu hasilnya tidak terdapat autokorelasi. Dan yang tadi ada uji heteroskedastisitas, hasilnya itu tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Nah, untuk pengujian koefisien determinasi, hasilnya itu bisa kita lihat di tabel model Sumari, nih, di tabel ini. Kita lihat di kolom adjusted R-square, di mana menghasilkan angka 0,955 yang berarti itu 95,5%. Nah, dengan variabel dependennya itu keuntungan, lalu dengan variabel independennya itu aset dan harga saham. Lalu dari variabel keuntungan ini kita bisa menjelaskan dan dapat dijelaskan juga oleh variabel independennya itu ada harga saham dan aset. Nah, untuk koefisien ini harusnya itu kan 100%, tetapi hasil dari adjusted R-square ini hanya 95,5%. Nah, sisanya itu kan ada sekitar 4,5%. Nah, hasil dari sisa itu bisa dijelaskan oleh variabel lain. Nah, untuk uji koefisien determinasi hanya kita lihat di nilai ini aja, adjusted R-square, yang angkanya itu menghasilkan 0,955 atau 95,5%. Itu. Nih, kebanyakan penggunaan koefisien determinasi itu diambil melalui nilai adjusted R-square gitu. Nah, selanjutnya kan tadi untuk analisis regresi itu ada uji F dan uji T. Nah, kita yang pertama itu uji F. Kita baca dulu. Uji F ini digunakan untuk melihat apakah variabel bebas mampu secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat. Nilainya itu dapat diambil atau dilihat dari tabel ANOVA dalam SPSS. Kriterianya itu F hitung lebih dari F tabel atau nilai probabilitas signifikansinya itu kurang dari 0,05.
Jika memenuhi kriteria tersebut, artinya semua variabel independen berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen. Nah, kita ke hasil outputnya aja. Kita lihat di tabel ANOVA nih, menunjukkan atau menghasilkan F hitungnya itu sebesar 96,681 dengan signifikan 0,00. Kita dapat menggunakan, yang berarti kita dapat menggunakan variabel independen untuk memprediksi keuntungan, atau yang juga dapat dikatakan dengan kata lain, kalau variabel independen ini, baik harga saham ataupun variabel aset, secara bersamaan atau bersama-sama, atau bisa dibilang simultan, berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu variabel keuntungan, gitu. Nah, kalau nggak percaya atau kurang yakin dengan hasilnya, kita lihat di sini hasil signifikannya itu 0,00, kita ke PPT. Nah, kriterianya itu jika nilai probabilitas signifikansi kurang dari 0,05, artinya itu semua variabel independen berpengaruh secara simultan atau secara bersama-sama terhadap variabel dependen gitu. Nah, yang terakhir itu ada uji T. Nah, uji T, selain mengetahui kemampuan secara bersama-sama, variabel bebas menjelaskan variabel terikat. Juga perlu mengetahui apakah setiap variabel bebas juga mempengaruhi atau berpengaruh terhadap variabel terikatnya. Untuk pengujian ini digunakan uji T. Kriterianya adalah T hitung lebih besar dari T tabel atau nilai probabilitas signifikansi kurang dari 0,05. Nah, jika memenuhi kriteria tersebut, artinya semua variabel independen berpengaruh secara individual terhadap variabel dependen. Kita ke hasil outputnya. Kita lihat di tabel koefisien. Nih, untuk T hitung untuk variabel aset menghasilkan angka 5,104 dengan signifikan 0,01 dan harga saham itu menghasilkan T hitung 5,955 dengan signifikan itu 0,01. Oke, kita lanjut. Yang berarti T hitung itu lebih besar dari T tabel. Nah, signifikansinya itu kan kebetulan sama antara variabel aset dan variabel harga saham menghasilkan angka 0,01, yang berarti itu lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa variabel keuntungan dapat dipengaruhi oleh variabel aset dan variabel harga saham. Interpretasinya itu sebagai contoh. Jika aset dan harga saham atau variabel independen itu 0, maka keuntungan atau variabel independennya itu sebesar min 553,838. Kita bisa lihat di kolom beta, ini min 553,838 miliar. Namun, jika aset naik 1 M atau 1 miliar, maka keuntungan akan naik sebesar 0,08 atau setara 8 juta untuk variabel aset. Nah, jika harga saham naik 1 rupiah, maka keuntungan akan naik sebesar 0,587 atau 58,7 juta rupiah. Nah, untuk variabel aset, koefisien regresinya itu kan menghasilkan angka 0,008 dengan signifikansinya itu 0,01, yang mana nilai signifikansinya kan emang lebih kecil dari 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa variabel aset menunjukkan pengaruh positif. Nah, positifnya ini bisa dilihat dari nilai betanya ini, kan nggak ada minus, berarti positif. Berpengaruh positif signifikan karena nilai signifikannya itu berada di bawah 0,05. Jadi variabel aset berpengaruh positif signifikan terhadap variabel keuntungan. Nah, untuk hasil interpretasi variabel harga saham juga sama, di mana koefisien regresinya itu 0,587 dengan signifikan 0,01, yang mana nilai signifikannya itu juga lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel harga saham menunjukkan pengaruh positif
pengaruh positif terhadap variabel keuntungan. Nah, positifnya ini bisa dilihat bahwa nilai betanya ini untuk variabel harga saham itu tidak ada minusnya, yang berarti positif. Jadi, variabel harga saham berpengaruh positif signifikan terhadap variabel keuntungan. Ini bisa kita lihat juga di kriterianya jika nilai probabilitas signifikan kurang dari 0,5 artinya semua variabel independen. Nah, variabel independen itu kan ada variabel aset dan variabel harga saham. Nah, itu tuh berpengaruh secara individu, yang berarti variabel aset berpengaruh terhadap variabel keuntungan, dan variabel harga saham berpengaruh terhadap variabel keuntungan gitu. Jadi berpengaruhnya tuh individual atau sendiri-sendiri gitu. Nah, Terakhir dalam analisis regresi adalah uji asumsi-asumsi pokok sehingga nilai koefisien regresi yang dihasilkan baik atau tidak bias. Untuk itu dilakukan uji normalitas, multikoliniaritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Jika asumsi klasik terpenuhi, maka estimasi regresi akan blue atau Best Linear Unbiased Estimator. Nah, oke, sekian untuk video kali ini atau pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.